Iya, saking serunya nggak berasa secepat ini anjir lah. Flattering, stop flattering me Bang Arista. Kayak nggak selebay itulah. Ya, let's go, let's go. Kayak nggak usah selebay itulah anjir lah. Lebay, lebay, lebay. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, Kak Tarik Arista yang udah join di sini. Di sesi ke-6 ya, sesi ke-6 dan terakhir kita di Training Center Basic Web Development ini. Nah, di sesi ini sebenarnya gue bakal lebih ke praktek banget ya. Gue bakal mau mencoba istilahnya live coding gitu bareng-bareng. Jadi kalau bisa sih ikutin ya, ikutin sambil kita ngoding bareng, sambil kita solve issue bareng mungkin kalau misalnya ada yang dapat masalah gitu. Cuma gue bakal mau coba karena kemarin kan kita terakhir bahas yang tentang display-display ya. Tuh gue mau coba juga nih penggunaannya di real case-nya gitu. Kita slicing UI bareng, gimana cara make properti-properti CSS yang udah kita pakai dan juga menghasilkan suatu web yang polish lah bisa dibilang kan. Kemarin-kemarin tuh kalau dari contoh yang gue pakai itu masih ini ya, masih bare bones itu masih yang teksnya masih Times New Roman, masih nggak ada kayak desain-desain yang bermakna gitu. Nah ini sekarang kita bakal coba istilahnya menambahkan bumbu-bumbu desainnya nih ke dalam website yang udah kita coba bikin dari kemarin. Oke, ini total layar gue udah kelihatan kan ya? Berarti harusnya, sepertinya mungkin. Boleh dikonfirmasi di kolom komentar anjay. Tuh satu, oke aman. Siap, 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 siap. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke VS Code kita. Oh, gue bakal ini juga sih, ngejar waktu ya soalnya kita cuma dapat sejam nih gue mau nyoba uh, rebuild website yang ini ya, yang kemarin kita sempat kita review nih, yang dari punya si Ram Maheswari, soalnya ini kan agak nggak terlalu ribet lah ya. Dan ini ada juga di penggunaan-penggunaan yang bakal gue bahas, yang bakal gue bahas dan waktu itu udah gue bahas gitu. Oke, dan dari sini mari kita mulai membedah dulu kali ya. Oke, mungkin recall dulu deh buat sekarang. Buat sekarang, oke. Nah, yang terakhir kan kita belajar itu kemarin di bagian ini ya, yang ada di property display, ada display inline, display yang block, ada yang display flex. Nah, kalau misalnya di sini inline, display block, dan juga display flex, dan juga display yang grid. Nah, itu sebenarnya keempat properti itu yang sering dipakai ya. Jadi kalau bedanya apa? Beda yang block itu dia ini ya. Kalau ini kurang menggambarkan sih. Gue kasih yang kayak kemarin lagi. Display block itu dia bakal ngambil semua ini ya. Apa namanya sebutannya? Bakal ngambil semua lebar layar kita gitu. Keseluruhan lebar dari layar kita dan dia bakal menumpuk ke bawah jadinya. Tapi ini karena gue pakai ada ininya nih jadi yang depan kiri. Nah, defaultnya kayak gini. Ini display block ya. Ingat. Jadi satu elemen makan keseluruhan dari kiri dan kanannya nih. Dimakan semua nih. Walaupun teksnya cuma segini. Nah, ini kenapa? Ini karena display dia itu block. Same with di teks 2, teks 3, dan juga teks 4. Sedangkan kalau kita masukin teks inline, jadi misalnya kita, display inline, sorry. Kalau kita ambil di sini, paragraf, semua paragraf ya ini berarti. Jadi entah itu paragraf yang 1, 2, 3, sampai 4, itu bakal ambil. Di sini kita kasih display inline, ya, ini bakal dari kiri ke kanan. Jadi dia bakal cuma ngambil ini ya, ngambil ruangnya, cuma sesuai dengan teksnya gitu. Oke, berarti itu kan udah paham ya. Nah, sekarang nanti kita bakal bahas ke dalam Flex dan juga grid yang lebih ke aplikasian. Soalnya itu kalau dibahas yang lebih teori dasar aja agak ribet sih. Makanya gue pengen jelasin dengan cara kita membedah website yang udah jadi ini ya. Dan kita buat ulang sendiri, kita amati, tiru, modifikasi ya. Dan oke, mungkin langsung dimulai aja ya. Starting from yang index HTML. Ini mungkin gue bakal hapusin dulu semuanya kecuali yang box sizing. Soalnya ini kan seperti yang gue bilang waktu itu, ini lumayan yang esensial ya. Hampir semua website tuh pakai box sizingnya border box, bukan content box, dan itu
kayak ada perbedaan di keduanya, cuma gue juga kayak nggak terlalu paham banget ya, cuma pokoknya ada yang bikin beda lah. Nah, jadi kan kita udah punya website yang bentukannya kayak gini nih. Ada, ada, nah ada title dari gua gitu, misalnya gua adalah seorang web programmer, dan ada ini buat testing aja ya, satu ada 2 biji, terus ada gambar, cerita ini gambar gua, dan ada link-link yang menuju ke website, sorry, ke page lain gitu. Contoh kayak gini ya. Oke, dan juga ada beberapa tombol yang masih placeholder aja, dan ada deskripsi pengalaman, dan juga bagaimana caranya kita membedah-bedah menjadi beberapa section kayak gini nih. Nah, ini kan juga sebenarnya mirip-mirip ya. Oke, nanti yang di teks yang ini gue ganti jadi Ahmad Zaki web programmer, terus ini ada deskripsi dari ini gue, dan project ini, nah ini juga, ini dia menggunakan Anchor ya. Nanti ini bakal kasih tau juga. Anchor yang bisa nge-scroll ke bawah gini. Dan ada juga About Me yang kebetulan mirip juga sama yang deskripsi ini. Dan misalnya di My Skills ini juga kan udah ada ya. Tinggal coba dimiripin aja nih. Secara struktur udah mirip lah gitu yang dari kita udah bikin kemarin. Dan tapi secara desain masih jauh banget gitu. Jadi ya gimana caranya nih kita nyamain desainnya? Oke, mungkin kita mulai bedah dari si ini nih, yang atas ini. Kira-kira masih ingat gak nih dari yang di sini? Udah ada Kak Fikri sama Kak Marcelinda juga nih. Oke. Kira-kira masih ingat gak nih yang di atas ini pakai elemen apa nih kurang biasanya? Coba mungkin ada guessingnya nih. Kan ada misalnya ada yang udah kita belajarin kemarin. Ada banyak nih. Ada body, header, H1, nav, button, header lagi. Main, section, dan ininya semacamnya. Mungkin ada punya guess gak nih? Pakai pembungkus apa yang dipakai buat membungkus atas sisi atas dari website ini. Nah ini kan dia juga ini ya, nge-stay di atas nih. Itu juga bakal gue kasih tahu caranya gimana nih. Oke, dari Katari lagi typing, bentar gue. Oke ya, suka ngebug ini ya di Discord gue. Oke, nah, Naf. Ya ada pendapat lain selain Naf? Dari Mas Fikri nih lagi ngetik. Apakah ada yang pendapatnya lain selain Naf? Kita adu pendapat dulu nih sebelum ini, sebelum kita implement buat yang atas. Oke, 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 oke. Ada lagi pendapat lain yang bisa ditampung ke dalam pembuatan website. Oke, masih ngetik, Mas Fikri. Sambil diskusi aja soalnya. Biar nge-recall juga. Mungkin Naf di bagian header ya, Bang? Ya. Oke, mungkin dari dua jawaban ini juga keduanya ngambil Naf ya. Iya, bener pakai Naf. Kalau misalnya header, ya header. Dia di sini pakai header ya. Cuma kadang-kadang kayak balik lagi nih, jadi banyak opini yang beredar gitu ya tentang pemakaian HTML. Ada yang langsung pakai nav aja buat ngomongnya, ada yang pakai header juga kayak gini nih. Dan pakai header baru link-link yang di dalam itu dipakai nav gitu. Atau bahkan di sini dia nggak pakai nav, dia pakai div aja. Itu nggak masalah selama website lu berfungsi gitu. Jadi lu mau pakai header doang kayak mau pakai nav doang, mau mau pakai header di dalam nav atau nav di dalam header itu sebenarnya up to you ya, dan itu sebenarnya ada ini juga ada perbedaannya. Dan cuma kalau buat masih awal-awal ya itu sebenarnya nggak terlalu harus bikinin banget. Jadi kita bakal coba aja nih langsung yang udah ada kita buat bentukannya gimana. Ini bakal gua hapus dulu nih file-file yang nggak kepake ya. Kayak ini kan satu ada dua, gua kasih satu doang. Nah mungkin em, contoh yang ini ya. Nav kita kan udah ada nih di dalam headernya itu yang kalau di kita tuh masih istilahnya satu yang ini ya. Semua yang ini nih, ini header. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau ya udah headernya buat yang si nav ini aja gitu. Ya udah tinggal kita pindahin aja nih keluar. Oke, set. Nah, di sini by the way kalau misalnya ini ya, gue nambahin satu ini lagi nih, extension. Jadi kan ini kalau di HTML itu kan dia ngelihat itu hierarki, ada indentasinya juga nih. Kayak ini berapa spasi, yang ini berapa spasi ya. Nah, ini kadang-kadang kan lu harus ngerapin manual nih. Dan ini gue mau ngurangin spasinya dulu nih, sedikit harus kayak gini gitu. Nah, gimana cara gampangnya?
Cara gampangnya adalah dengan menggunakan extension yang namanya Prettier. Ya, tinggal kita download aja nih dari VS Code, dari extension yang di tombol ini ya, atau enggak Ctrl Shift X kalau mau buka. Nah ini ada yang namanya Prettier, yang ini nih, yang Prettier Code Formatter dari prettier.io. Nah ini tinggal di download aja sih. Ini dia itu berlaku sebagai perapih kode kita. Jadi kalau misalnya udah download nih, sekarang kalau misalnya kita pencet Ctrl, Shift dan juga P, jadi Ctrl, Shift, P bareng, ya. Itu kalau kita cari format dokumen, nah ya, format dokumen yang biasa ya, gitu ya. Nah ya nih, nanti dia bakal minta default formatternya, kita configure aja. Nah kita pakai yang Prettier. Nah dia otomatis istilahnya ngerapiin nih kode kita dari yang tadinya mungkin indentasi berangkalan kayak gini nih, misalnya ubah semua nih dari indentasi yang kayak gini nih, mungkin masih bikinnya masih prototyping lah, masih nggak terlalu butuh banget nih buat kode yang rapi gitu. Nah mungkin kayak gini nih, ini kan kayak nggak beraturan banget nih untuk untuk urutan hierarkisnya. Itu kita bisa, kalau kita format lagi, break dia balik ke ukuran yang ukuran urutan yang hierarkisnya gitu. Ini berguna banget soalnya gue pakai setiap hari sih ini si Prettier ini. Ada alternatif juga yang namanya lebih condong ke aplikasi JavaScript ya. Kalau misalnya HTML gini, gue masih pakai Prettier. Dan mungkin kalau misalnya kita pencet Ctrl Shift P, terus kita pencet format dokumen, terus buat ini ya, buat nge-format dokumennya, itu pegel kali ya. Nah itu kita bisa setting ya di VS Code-nya dengan cara pencet Ctrl Shift P lagi, terus nanti muncul ya yang atas gini, terus dia ada kayak uh, panah kanannya ini, ada tanda lebih dari ya. Nah ini berarti udah kayak gini, kita tinggal ketik aja namanya user settings. Ya. Jadi ini yang kita setting dulu nih. Open user settings, kita pencet aja. Nah, nanti bakal masuk ke tab settings kayak gini. Sekarang tinggal search aja nih. Namanya itu setting format on save. Nah, ini apa namanya? Salah satu opsi ya di VS Code buat biar kita pas nge-save itu kita ngejalanin format yang tadi gitu. Nah, kita tinggal cek aja nih boxnya. Jadi kalau udah dicek, tinggal kita tutup. Kalau misalnya ada kode-kode yang berantakan nih, semuanya misalnya gue kasih tab-tab asal dulu, atau mungkin ini tab ke bawah gitu. Nah ini kalau misalnya gue pencet Ctrl save atau enggak, klik kanan terus ini ya, klik kanan terus save. Sorry, file terus save ya. Ini bakal rapiin indentasinya lagi, dan juga kalau kita Ctrl S juga sama aja tuh. Jadi karena gue biasa Ctrl S, dia ngebantu banget sih ini buat ngerapiinnya. Nah, mungkin gitu aja nih buat tips singkat merapihkan sebuah HTML gitu, sebuah codingan HTML. Soalnya ini emang yang paling banyak kepake ya di 3 extension ini buat coding HTML. Ya nanti kalau misalnya teman-teman ada punya extension lainnya boleh dikasih tahu aja nih. Buat sekarang, mari kita lanjut. Nah, oke, sekarang kita kan punya ini ya. Ini gue kasih spasi-spasi dulu deh biar lebih terpisah. Nah, mungkin ini gue kasih ke dalam, karena ini udah bukan kayak header banget gitu. Ini istilahnya nanti mau kita bikin hero yang kayak di sini ya. Ini kita bisa masukin ke dalam main ya, ke dalam konten utama dari website kita ini sini. Dan ini gue kasih jadi section aja misalnya gitu. Dan gue kasih ID yang namanya hero. Nanti ini bakal gue bikin stylingnya sendiri gitu. Nah buat sekarang kita bakal fokus ke nav ini nih. Jadi di atas sudah ada nav ya, yang tadi nih. Dan nav ini kan masih menumpuk ke bawah gini karena dia make blok ya, blok display block dari si elemen LI-nya atau list itemnya itu. Kalau misalnya kita lihat si ininya ya, si CSS-nya. Oh ya, dia bahkan bukan display block ya, dia displaynya list item. Karena ini defaultnya dari sebuah elemen LI, dia menggunakan default list item dan dia dari atas ke bawah. Soalnya kan emang bullet points itu kan pasti ke bawah, dari atas ke bawah ya, nggak dari kiri ke kanan. Gimana caranya kalau kita mau membuat link-link ini menjadi mirip kayak gini nih. Mungkin gue bakal bikin juga nih nama gue di sebelah kiri gitu. Ya buat sekarang gue bakal bikin link-link yang ini jadi dari kiri ke kanan. Mungkin kalau yang gue udah kasih tahu tadi itu pakai ini ya, pakai
apa namanya, pakai ya inline gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih, si setiap LI ini dengan display inline, jadi pakai selektor ya CSS ini. Jadi mungkin bentuknya kayak gini. Kita ngambil nav, dan untuk setiap nav, kita ngambil UL ini di dalamnya, dan kita ngambil LI yang di dalamnya gitu. Jadi dia bakal kita hover kayak gini. Jadi setiap elemen list item yang ada di dalam UL, yang ada di dalam apa unordered list, dan yang ada di dalam nav itu bakal kita styling. Jadi kan ini udah mencakup nih, si LI ini kan di dalam UL dan juga di dalam nav. Ya, dia bakal keambil nih style-nya. Coba kalau kita pakein display inline ini, apa yang terjadi? Nah, kira-kira udah mulai kegambar nih. Oh, ini dari kiri ke kanan udah bisa gitu. Nah, ini mungkin ada ini ya dikit ya dari apa namanya? Dari bullet points ya, dia ngasih margin dikit dari kiri nih, ada ungu-ungu. Nanti bakal kita tanggul lagi sama. Mungkin dari gambaran awalnya kurang lebih gitu ya. Karena kan di apa namanya? Yang udah gua ajarin tadi itu udah ada block dan juga ada inline. Nah, mungkin kalau kayak gini kita tambahin juga nih biar nggak dempetan banget, kita tambahin padding. Padding yang mungkin, nah di sini juga padding ini ada ini ya. Ada yang individualnya nih, padding left, padding top. Jadi sesuai dengan namanya itu, kalau padding left dia bakal ngasih padding di kiri, kalau padding top dia bakal ngasih padding di atas, dan seterusnya sampai yang lainnya. Dan juga ada inline dan block. Ini agak lumayan baru ya buat CSS ini. Nah, dia kan di sini kalau bisa lihat nih, widely available baseline since 2021. 2021 itu hitungannya masih baru ya. Masih lumayan baru sih, bukan baru banget. Cuma kalau bisa kita pakai yang block ini, gue penasaran juga soalnya. Coba kita kasih jangan pakai ref deh, pakai 12 pixel gitu. Ini nggak ngaruh, kayaknya ini emang nggak bisa dibuat LI. Atau gimana? Apa gue kayaknya belum terlalu ini deh, belum terlalu paham deh. Kayak gini, oh padding, oke, kita coba pakai padding inline berarti. Nah ya, padding inline tuh, oh kalau padding block itu dia nambahin padding dari ke atas dan bawahnya. Kalau padding inline ke kanan dan kirinya gitu. Dari yang gue dapat gitu. Jadi mungkin bisa diatur, bisa dipakai juga nih untuk ngatur si padding. Cuma bedanya dari padding inline ini dengan kita menggunakan kayak padding right 12, padding left 12, sebenarnya sama aja ya. Ini juga literally nggak ada bedanya nih. Kalau kita pakai padding inline ini, nah dia itu defines logical inline start and end of padding. Itu artinya apa? Itu artinya dengan bahasa, mungkin ada bahasa yang ini ya, kalau teksnya itu dari atas ke bawah, itu padding inline-nya mungkin dari yang dia bakal ngambilnya yang atas dan bawah, bukan kiri kanan, karena emang secara logis bahasa itu inline-nya itu dari atas ke bawah gitu. Sedangkan kalau yang blok baru yang kiri dan kanan. Tapi kalau alfabet yang biasa dia bakal atas bawah, sebaliknya gitu. Nah itu bedanya itu ya. Cuma kalau misalnya kalian nggak support bahasa yang lain gitu, cuman bahasa Inggris atau alfabet atau Indonesia aja gitu, yang biasa lah bahasanya, yang dari kiri dan ke kanan, itu bisa nih digunain padding inline ini menjadi nambahin padding kiri dan kanan sekaligus gitu, di dalam satu properti. Contoh kayak ini ya, kurang lebih begini. Nah, tapi kalau kayak gini sebenarnya ada muncul masalah lain nih. Kan kalau di sini dia naruhnya di sebelah kanan ya. Gimana caranya kita naruh si link-linknya ini di sebelah kanan? Itu caranya dengan menggunakan mungkin bisa dikasih ini. Kita kasih cara ribetnya ya, margin kiri itu. Margin, coba bisa margin left auto gitu, bisa nggak ya? Ini nggak bisa nih. Eh, Mungkin kita coba ini dulu nih. Kita kasih gede dulu nih. Sini UL-nya weight-nya 100 gitu ya. Jadi weight-nya ini makan lapak ya. Makan dari semua layar kita, terus kita kasih margin. Oke, masih nggak bisa. Oke, berarti ini udah mulai kelihatan ya, agak eh, ribetnya di mana. Soalnya kalau dari yang gua kasih tadi nih, harusnya ini dia bisa kayak ngambil margin di kiri sepenuhnya gitu. Jadi sisa elemennya itu di kanan semua. Nah, tapi kalau kayak gini, ini kan kurang fleksibel ya. Di sini kita sebenarnya bisa menggunakan display yang flex, tapi bukan di dalam CLI-nya, di dalam pembungkusnya. Nih, kalau misalnya kita taruh di UL-nya, kita kasih display flex, dan ini nggak usah dikasih inline.
Coba, apa yang terjadi mungkin padding-nya gua kasih terus. Nah, dia bakal tetap kiri ke kanan. Mungkin dengan tambahan ini ada, karena dia display-nya masih display list item, dia bakal nambahin bullet point yang ini nih, bullet point yang bulat-bulat ini. Mungkin sekarang kita bisa, gue bakal lebih segini juga ya, list style, ada list style kalau nggak salah ya, list style-nya non, jadi dia buat ngilangin bullet points ya, buat setiap list item. Oke, nah ini buat ngilangin si display bullet ya. Dan kalau display flags ini, yang udah kita pelajari kemarin sempet, dia itu sebenarnya ngurutin dari kiri ke kanan juga kan. Cuma dia itu berlaku sebagai pembungkus, sedangkan yang display inline itu tadi, itu harus kita taruh di setiap elemen LI gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai display flag itu cukup kita taruh di elemen UL-nya aja. Jadi lebih gampang nih. Dan dengan tambahan, kalau display flash ini, kita mau masukin ke kanan nih. Kita mau bikin dia di pojok kanan gini. Itu kita tinggal tambahin nih. Kita tinggal tambahin properti yang mendukung si flex ini juga. Yang namanya justify content. Nah, ini ada beberapa ya yang bisa dipakai. Ada center, ada flex end, flex start. Nah, yang gue mau pakai sekarang itu flex end. Kalau kita pakai yang flex end dan kita save, dan kita lihat, nah, dia itu bakal otomatis ke kanan. Karena apa? Karena display flex ini emang kayak istilahnya yang paling modern lah buat pengaturan posisi gitu di dalam HTML dan CSS. Jadi penggunaan display flex ini membuka gitu, memperbolehkan banyak lagi properti lain yang bisa untuk mengatur item-item di dalam sebuah kontainer flex ini. Contohnya itu adalah memindahin semua item itu ke kanan. Gitu. Dengan sangat mudah ya, dengan dua line kode ini doang, kita bisa mindahin ini ke kanan gitu. Jadi yang paling sering dipakai sih di display itu si flex ini ya. Dibanding kayak block dan inline. Block dan inline mungkin lebih ke yang elemen-elemen default aja. Sedangkan kayak container gitu-gitu biasanya gue pakai display flex. Nah inilah gunanya, salah satu kegunaan kenapa gitu ya. Salah satu reason kenapa si display flex ini dipakai gitu. Kalau udah kayak gini mungkin sekarang kita bisa move on ke mungkin ini ya. Gue penasaran juga nih sama font ya. Dari kemarin kan gue belum sempat ngetes ya buat mengubah font itu gimana. Sebenarnya ini lumayan gampang ya. Lumayan gampang itu cuman dengan cara gini. Oh, nah ya. Cuman dengan cara kita cari font ya. Mungkin gue bakal cari Poppins ya yang gampang nih. Poppins. Dan atau enggak tinggal cari yang namanya Google Fonts. Kalau misalnya gue cari Poppin di Google Fonts, ini bisa nih. Kita masuk ke Google Fonts yang ini. Jadi di Google Fonts ini dia menyimpan beberapa banyak ya fonts dari yang tersedia di internet nih. Gue mau nih teksnya kayak gini nih, misalnya gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau nyari dulu, tinggal mencet aja nih Google Fonts. Nah ini tinggal cari nih. Atau mungkin cari di Google, silakan. Misal best Google Fonts, Google Fonts gitu. Atau apa. Yang penting bisa dicari di dalam web Google Fonts ini. Kalau gue, contohnya mau pakai Poppins sih. Itu gimana caranya kita masukin ke dalam website kita. Caranya kita tinggal mencet ini nih, get font. Terus, ini kenapa yang kenapa yang versi ini ya? Ada versi default ini. Writing system. Mungkin Latin ya. Nah ya yang ini. Ini nggak usah yang all writing system lah. Yang buat Latin dulu aja. Nah, ini kita atur dulu. Kita get font ya. Dan oke, ini masih sama aja lah, nggak apa lah. Harusnya tetap aman ya. Dan kalau misalnya kita bicara yang ini nih, get embed code. Nah, ini bakal ngasih tahu nih cara kita masukin ke dalam HTML. Pertama kita copy dulu nih yang ini. Dia juga udah ngasih tahu embed code in the head tag of your HTML. Berarti kita masukin nih ke dalam head si HTML. Mungkin di atas style sheet ya biasanya. Di atas CSS kita. Nah, kita copy yang tadi udah gua copy ya. Nah, dia ada 3 elemen link ini. Yang ini menandakan adalah gua kasih tandain aja Google Fonts. Nah, berarti ini kalau bisa kita buka, belum belum berubah karena itu baru istilahnya kita baru ngambil nih, baru masukin font-font itu ke dalam project kita, belum kita pakai. Cara pakai gimana? Cara pakai kita lanjut ke yang bawah nih.
CSS Classes-nya. Aduh bentar. Udah. Nah, sorry. Jadi, kalau ini kan dia ngasih, eee, CSS class buat ini ya, buat per ininya, per weight-nya gitu, per font weight-nya. Dia ada yang thin, ada extra light, ada yang light, ada regular, dan semacamnya. Kalau kita pengen pakai itu secara global, jadi misal satu website kita nggak apa-apa lah, satu website kita kasih, font Poppins. Itu kita tinggal masuk CSS, terus kita bisa pakai di sini, di all. Di all, terus kita tinggal copy yang ini nih, font family, Poppins, sans serif ini kita copy aja nih, satu-satu seperti ini aja nih, yang font family ya. Ingat, tinggal di copy aja. Buat yang dua ini kita bisa atur per elemen. Jadi ini yang buat globalnya yang ini nih yang kita pakai, font family. Nah, kita masukin ke dalam yang bintang ini, selektor bintang atau selektor semua elemen. Nah, ini kalau kita paste, kita save, dan kita lihat di ini. Nah, kita udah berubah fontnya. Jadi segampang itu ya kalau mau ubah font via Google Fonts. Sebenarnya sebenarnya kalau misalnya kalian mau yang lebih tradisional ya, download fontsnya dulu, terus diimport. Pakai ini juga bisa, cuma karena ini lebih gampang ya buat import font ya. Jadi lebih gampangnya pakai Google Fonts kayak gini. Tinggal pakai link gini. Kalau misalnya pakai font yang bentuknya file TTF ya, kalau nggak salah ya, font file TTF itu mungkin agak ribet ya di importannya. Cuma mungkin karena sekarang ada teknologi Google, kenapa tidak gitu kita pakai. Dari sini gitu, gitu aja sih buat nambahin font. Jadi tinggal kita pakai nih. Dia udah apply juga nih buat yang si H1. H1 itu kan pasti bold ya. Ini juga udah ngaruh nih bold. Dia ikutan bold dan lain-lainnya lah gitu. Mungkin dari sini hmm, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum kita lanjut, ataukah langsung lanjut aja nih? Soalnya uh, mungkin ada yang mau nanya tentang projectnya gitu. Gue mau minum dulu soalnya bentar. Gimana? Selagi gue minum, kira ada yang mau ditanyain. Belum ada kali ya. Masih mau ngikutin dulu apa gimana nih? Dari Kak Arista, Kak Marshelinda, Kak Fikri, dan juga Kak Tari. Gimana infonya? Apakah aman buat pemakaian di font tadi dan juga display flex ya, ini bakal gue jelasin habis ini lebih detailnya. Aman? Ya aman. Dan dari Mas Arista, oke, nice lagi gue ganti. Mantap. Nah, kalau udah font, kita balik lagi nih ke yang ini ya. Kan sekarang tab selanjutnya gue mau nyoba ini ya, ngubah warnanya nih. Ini kan warnanya masih biru semua ya, masih cuma satu background doang. Mungkin gue mau samain kayak gini nih. Yang atasnya putih nih, yang bawahnya agak abu-abu dan ada patternnya. Nah, di atas ini mungkin kita tinggal kasih warna aja nih di bagian si nav-nya nih. Nah, kita ambil aja dah di CSS yang nav doang. Terus kita kasih background color-nya white. Boom. Oke, ada kayak gini. Uh, dia ini ya, dia ada semacam border, bukan border ya. Dia nggak ngefull ini, kenapa ya? Karena dia itu punya ini, punya apa namanya? Punya margin ya di sini kayaknya. Ada suatu margin untuk padding yang ngalangin nih. Cuma gue nggak tahu nih kok nggak ada ya marginnya. Apa gara-gara UL nih? Benar juga. Oh iya, ini ada margin ya dia di dalam si UL. Cuma dia melebar keluar. Ini agak bingung juga nih. Melebar keluar si nav-nya ya. Coba gua masukin sini coba. Ini bakal ngaruh nggak ya kalau kayak gini? Ya enggak. Berarti dia hanya dari UL-nya nih yang bikin agak bingung. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di margin si UL-nya ini kita kasih 0 aja. Nah, terus sekarang tinggal sisa di bagian apa nih? Kenapa ada yang bikin ada bordernya gitu ya? Margin. Oh, ini ada margin juga nih di bodinya. Oh, body itu default-nya ada margin, guys. Jadi buat sekarang mungkin gua kasih di bodinya ini marginnya 0. Ya agak agak ini juga ya default si CSS ini. Nah, jadi dia mentok ke atas dan juga kiri kanannya mentok gitu.
dan kita baru bakal kita tambahin padding di nav ya, karena kan ini pengep ya dari atas bawahnya gitu, dan kanan kiri juga tuh terlalu untuk ke kanan, kita kasih padding aja, kita kasih padding, mungkin padding yang biasa aja, padding 10 pixel. Nah, dia bakal memperluas ya, mungkin gue coba 16 pixel aja. Dia bakal memperluas, jadi ya kurang lebih ya bisa dibilang mirip lah ya buat sekarang. Atau mungkin lebih luas lagi ya, itu kayaknya mungkin 30 pixel yang di situ. Nah, oke, nah ini udah agak-agak mirip gitu. Cuma sekarang minusnya mungkin di bagian logo ya. Nah, di bagian logo ini gue tambahin dulu nih di dalam index. Jadi yang UL ini kan menampung si ini ya, si link-link kita. Berarti kita tambahin nih sebelum UL karena kita maunya di kiri link-linknya si nama kita. Kan gue sekarang pakainya pakai A aja ya, pakai A biasa gitu. Pakai link tag yang biasa, anchor tag yang biasa, dan gue bakal ngarahin ini ke dalam ke index lagi gitu. Ini kayak buat nanti di page lain ya, buat back to home gitu. Itu bisa pakai yang pencet logo gua langsung balik ke home gitu. Ini gua kasih namanya Ahmad Zaki, bisa gitu ya. Nah, buat sekarang dia bentukannya kayak gini nih. Dia itu apa namanya? Memisah di antara atas sama bawah ya. Jadi karena ini masih dua-dua blok ya. Yang ini blok, enggak, yang anchor nggak blok, tapi yang si UL-nya ini dia flex, walaupun flex tapi dia tetap ini ya makan semua width-nya gitu. Gimana caranya kita biar bikin ini kanan kiri juga gitu. Bikin ini align satu sama lain. Caranya kita tinggal tambahin flex lagi di dalam si nav yang ini. Jadi di dalam penampung dari dua elemen yang terpisah ini, yang A sama UL, kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi, jadi di nav ini kita bikin flex lagi displaynya. Gitu. Kalau kita kasih display flex, nah dia kayak gini. Tapi minusnya jadi eh yang ini ya, yang tadi di kanan nih. Karena dia dibikin flex, nah si UL-nya ini otomatis ini apa namanya, si UL link UL-nya sorry, elemen UL-nya ini otomatis memiliki width yang fleksibel, alias dia nggak bakal makan semua ini lagi, nggak bakal makan semua apa namanya, semua semua lebar dari layar kita. Gimana caranya kalau kita mau dia makan semua lebar aja nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ini ada dua cara ya, intinya kan kita mau ngananin lagi nih, ngananin lagi elemen yang ini ke ujung kanan gitu. Ada dua cara. Yang pertama itu mungkin ini gua hapus dulu deh. Ini ngaruh nggak ya kalau dihapus? Oke. Oke. Ini mungkin tetap ada nih display flex yang di dalam UL tetap ada. Tapi yang di sini nggak di ini dulu deh, cara pertama dulu. Mungkin ini agak membingungkan ya, tapi kita bisa tambahin nih yang namanya flex grow 1. Nah, flex grow 1 itu apa? Jadi flex grow 1 ini gimana ya bilangnya? Gue sebenarnya agak kurang apa namanya ya? Kurang dalam di teorinya nih, cuma di otak gue tuh kayak satu itu kalau misalnya kita set satu, dia bakal makan semua semua ruangan yang tersisa gitu. Jadi karena ini yang tersisa di sebelah kanan, dia makan bahkan makan semuanya ke kanan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kasih dua gitu-gitu, ini harusnya masih aman ya. Tapi kalau misalnya kita punya flex grow satu, dan di yang LI enggak, sorry, yang di A ya mungkin ya, di logo kita nih kita kasih flex grow satu juga, itu dia tetap bakal ini, kalau yang kayak gini tuh bakal tengah-tengah, no, ngambil ininya ya, ngambil lapak ya. Nah, kalau misalnya kita hilangin yang ini, yang si A-nya ini, dia bakal ngambil keseluruhan ini. Jadi dia rakus nih si elemen yang listnya. Tapi yang Ahmad Zaki aja tetap sesuai ini ya, sesuai dengan teksnya aja, nggak makan lebih dari teks ya. Itu kayak suatu quirk dari si display flex ini gitu. Jadi ini bisa dipakai nih. Salah satu contohnya pakai flex grow atau pakai ini. Kita nggak usah pakai flex grow, dan ini tetap display flex, tapi kita kasih ini. Kita kasih di, jadi kalau cara pertama itu kan ini lebih ke ini ya, lebih ke itemnya yang nentuin gitu. Item dari flexnya yang nentuin kalau dia itu mau makan semua lapak. Kalau dari kontainernya kita juga bisa ngasih yang namanya flex ini juga, justify content, sorry. Justify content kan kalau di sini kita pakai flex n ya. Cuma kalau di sini kita kasih aja uh, yang namanya space between. Nah, dia jadi uh, ini ya, dia bakal memisahkan
kedua elemen tersebut ya. Jadi misalnya elemen yang A dan UL itu dibiasain ke di inilah disebarin gitu, dilebarin sejauh mungkin gitu. Nah kayak gini jadi kurang lebih sama tapi dia nggak makan lapak kayak tadi, nggak makan lapak kayak yang flex gitu. Jadi dia tetap sesuai dengan elemennya, tapi tapi dipisahin aja gitu sama si flex ya. Dan dari kedua metode tersebut gue lebih condong milih yang ini, soalnya ini lebih gampang diaturnya dan ini cukup di kontainer aja gitu, nggak perlu di setiap anaknya yang ngatur gitu. Karena buat kasus ini kan baru dua elemen doang ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita tambahin nih, kita tambahin elemen ketiga, itu dia bakal menjarakin lagi gitu. Soalnya kan intinya space between itu jarak di antara gitu. Jadi ngebuat jarak yang sama di antara beberapa elemen. Kalau misalnya kita tambahin misal paragraf halo gitu, ini bakal dimasuk ke tengah nih, ke tengah yang bisa gitu dalam si navnya. Nah kayak gini nih. Oke, nah itu intinya ya. Jadi jarak di antara ketiga elemen ini yang dibikin sama rata gitu. Sedangkan kalau dua elemen kan berarti kanan kiri udah mentok gitu. Kalau ada tiga dia bakal naruh elemen ketiga, elemen keduanya di tengah. Gitu. Kurang lebih gitu gambarannya. Nah tapi kalau di sini kita lihat nih, yang halo ini di tengah sendiri nih. Si eh, elemen A sama elemen yang listnya ini kok dia di atas ya. Ini bisa kita tengahin ya kalau di dalam flex itu dengan menggunakan properti align items. Jadi kalau justify content ini buat nengahin dari kanan kiri, kalau align items itu nengahinnya dari sorry bukan nengahin ya. Dia bakal ngatur ini ya, ngatur posisinya dari kanan kiri. Kalau ini ngatur posisi dari atas dan bawah. Nah ini kalau kita pakai yang namanya center, dia bakal nengahin semuanya ke tengah gitu. Nah ini salah satu sebenarnya ininya ya, keenakannya menggunakan si flex ini. Plusnya dari penggunaan flex mungkin bisa di ini juga nih dipakai juga nih. Yang dua ini nih, yang paling dipakai ya, si justify content dan juga line items. Tapi ingat di sini kan gue sempat gue ini ya kemarin ada yang namanya flex direction. Kalau flex direction ini kan defaultnya itu dia ini ya apa namanya ya? Defaultnya itu kolom. Oke, defaultnya itu row dari kiri ke kanan. Defaultnya yang ini nih yang row. Jadi mau ini nggak ada propertinya, dia tetap ngasih si row di balik layar itu si browsernya ngasih ngasih CSS flex direction yang low. Tapi kalau kita kasih ke kolom, kita kasih ke kita ambil kolom ininya flexnya, dia bakal jadi dari atas ke bawah. Dan ini bakal kebalik nih, yang flex direction sorry. Oh, nah. Ini bakal jadi kebalik kalau misalnya kita kasih flex direction kolom, yang justify content itu bakal jadi yang ngarahin dari atas ke bawah, dan sedangkan yang align items itu bakal jadi yang ngarahin kanan kirinya. Nah itu harus di keep in mind juga ya. Ini agak yang bikin agak membingungkan di CSS nih, di flex ya, di Flexbox. Ini agak bikin bingung ya. Jadi kalau misalnya kalau bentuknya kolom gini dan kita tetap mau yang kayak tadi nih, ini kita bisa balikin lah istilahnya. Yang ini center, yang ini space between. Oh ini nggak bisa. Malah oh ya buat line itu dia nggak sama ya dengan justify content. Mungkin di sini kita bakal kasih ini aja. Self start bukan ya. Flex start ya. Kayak gini nih. Nah, ini harus keep in mind aja ya buat gambaran awalnya nih. Dia bakal intinya bakal ngebalikin lah si flex direction ini. Coba kalau buat yang biasanya yaitu row, itu dia uh, biasanya kan pakai buat row ya kalau buat. Jadi pakai yang dua ini nih yang paling penting. Yang space between buat misahin tiga elemen, yang align item center buat nengahin semua elemennya gitu. Intinya begitu kurang lebih. Oke, masih izin nyimak aja, masih di jalan. Sip sip, aman aja aman aja. Kalau ini juga bisa diikuti di rumah juga nih nanti kalau misalnya udah ada recordingnya. Jadi it's okay. Nah, oke balik lagi, back on track lagi. Kita udah bikin kayak gini. Dan mungkin buat sekarang gue bakal ini juga nih, lanjut ke styling si ininya, linknya. Gue nggak mau nih ada underline underline gak jelas ya deh. Atau warnanya kok jadi warna biru biru tua gini, gue mau ubah warna jadi hitam semua deh. Itu caranya dengan mungkin kita bisa kasih di dalam yang uh, ini kita tambahin lagi di dalam nav UL, kita ngambil anchornya sekarang, kita ngambil elemen linknya, kita kasih teksnya black, teks bukan teks ya, color black. Nah ini udah jadi hitam nih.
Cuman yang ini masih ungu. Karena yang ungu ini dia kayak default dari CSS itu kalau bisa kita udah klik linknya, dia itu bakal warna ungu gitu. Kita kasih ini aja berarti. Kalau mau ngilanginnya itu tinggal kasih text decoration none. Jadi dia bakal ngilangin semua dekorasi dari ini ya. Oh mungkin yang ini dulu nih. Tadi kan gue yang ngubah text decoration itu di ini ya, di yang kanan ini. Jadi kalau mau ubah yang buat si istilah logo gue nih, gue kasih yang di nav A juga gue kasih yang sama. Nah, kan ini nggak perlu berarti ya, tinggal masukin yang ini aja di sini. Nah, jadi ini bakal mencakup semua elemen A yang ada di dalam nav gitu. Yang A, entah A yang ini atau A yang di dalam LI semua ini gitu. Dia bakal ngambil, nah ini bakal dihilangin tuh yang tadi, yang underline-nya, terus yang ada warna ungunya itu bakal dihilangin semua, dan dia bakal jadi default kayak gini warna hitam. Sekarang gue bakal mungkin ini ya, nambahin plus ini ya, plus apa namanya, plus ekstra ini, ekstra modifikasi nih buat nge-hover nih pas kita taruh di atas ya, kursornya ini kan ada bisa berubah warna ungu gitu. Itu caranya gampang. Tapi agak ini ya, mungkin belum pernah gue bahas sebelumnya. Kita pakai juga nih sama yang kayak gini, nav A. Dan mungkin di sini gue mau warnanya kalau di hover tuh jadi warna biru. Kalau buat sekarang ini kan malah jadi warna biru semua kan, soalnya ini paling bawah gitu. Sedangkan CSS, ingat CSS itu dia numpuk ya. Jadi yang diambil tuh yang paling deket, paling bawah gitu. Gimana caranya kalau kita mau warna biru itu kalau kita hover doang? Caranya dengan ini, dengan nambahin titik dua hover. Nah, ini namanya pseudo selector ya. Jadi pseudo selector ini kayak selector spesial buat kita melakukan styling based on kondisi gitu. Sedangkan kalau di sini kondisinya itu kalau kita nge-hover, kalau kita mouse-nya lagi kita gerakin ke atas elemennya. Ah, kayak gini. Nah, ini boleh dipakai nih. Ini juga sering gue pakai buat yang titik dua hover ini. Mungkin agak bingung, nanti gue kasih juga nih di dalam P3 School juga ada. Kalau misalnya dicek P3 Schools sudo pseudo selector atau apa ya namanya? Pseudo pseudo classes ya. Nah ya nih, pseudo classes ini dia nih yang gue bilang agak bingungin, cuma sering dipakai nih. Contohnya yang A hover, A aktif nih. Kalau yang visitor sama link ini mungkin fokus, lebih khusus buat yang A ya, elemen A yang tadi. Cuma gue biasa pakai di antara kedua ini nih yang lebih sering pakai. Terutama yang hover ini. Nah ini gue bakal kasih aja di tiga school buat ditaruh. Mungkin ada yang mau ngeliat ya dari buat tiga school atau mungkin di MDN ya. Kayaknya ada di Mozilla. Nah ya nih yang di sini. Ini lebih lebih teknikalnya mungkin di MDN ya kalau misalnya ada yang mau lihat. Nah, dari dua itu bisa dipelajari tuh masing-masing. Cuma kalau buat sekarang, gue cuma pakai yang si hovernya aja nih. Yang penting pas kita hover, dia berubah jadi warna biru. Nah, itu penggunaannya kayak gitu tuh. Sekarang coba gue mau ini ya, karena dia fontnya agak bold ya, gue kasih bold nih fontnya. Gue bikin buat semua elemen A, gue kasih aja font weight, berat dari fontnya, atau ketebalan dari fontnya itu gue masih mau ngasih bold. Nah, atau mau ngasih yang ini ya, weight yang lebih desain ya, lebih desainer gitu. Ini ada dari 100 sampai 900 gitu, ini bisa juga. Kalau gua kasih 700 nih, sama aja kayak bold biasa. Soalnya kan di sini juga kalau kita pakai dia bold ya. Mungkin 600 lebih di bawahnya bold. Nah, kayak gitu. Kurang lebih ya. Atau 500 gitu. 500 di bawahnya lagi. Jadi nggak setebal yang 600 dan seterusnya. Nah, buat sekarang gue mau nyoba pakai 600 atau semi bold ya ini sebutannya ya, kalau nggak salah. Demi bold ya, semi bold. Kalau di sini juga kayaknya ada deh. Atau enggak ya? Oh enggak deh, kalau kalau yang menggunakan kata-kata ini nggak ada ya yang namanya semi. Jadi kalau misalnya mau yang bold tapi nggak bold-bold banget bisa pakai yang 600 ini atau enggak 500 ya. Gue sekarang contohnya pakai yang 600 kayak gini. Nah, kayak mungkin buat yang atas itu uh, done ya bisa dibilang. Nanti image ini gue nggak perlu ya, image-nya gue maunya taruh dimodifikasi di dalam di tengah sini nih. Tuh. Nah, di apa namanya ya? Di selanjutnya kita bakal bikin ini nih.
hero ininya ya, hero sectionnya nih, yang di atas ini. Mungkin yang kiri-kiri ini gue nggak bakal terlalu bahas dulu. So, gue mau bikin yang elemen tengahnya ini dulu nih. Yang mungkin nanti Hey I'm Ahmad Zaki gitu. Gimana caranya? Dengan cara kita sebenarnya udah punya nih yang section hero ini kan yang udah gue bikin tadi. Mungkin button-buttonnya gue bakal hilangin dulu nih, belum terlalu kepake. Nah ini mungkin gue mau nengahin dulu nih teks Ahmad Zaki dan juga gambar gue gitu. Buat sekarang gampangnya gitu. Mungkin gambarnya gue mau pindahin ke atas aja biar nanti gue bakal stylingnya enak. Nah sekarang gue berarti bisa ini ya, yang namanya ini kita pakai yang namanya mungkin di sini kalau mau rapi juga yang udah final ya buat kelasnya, buat style ini kita bisa tutup-tutup aja nih biar nggak panjang banget file. Nah, ini gua kasih di atas di bawah yang lainnya yang namanya section dengan ID hero. Jadi gue mau ngambil section dengan ID hero. Jadi spesifik ke section yang buat hero ini. Gue mau tengahin semuanya kayak gini nih, tengahin semuanya kayak gini. Itu gampang ya dengan cara flex juga. Jadi bener-bener flex ini kepake banget sih di ini ya. Display flex ini kepake banget di CSS. Dan gue kasih justify content center. Jadi kanan kiri posisi kanan kirinya itu ke tengah dan posisi atas bawahnya juga ke tengah dengan line items. Contoh kayak gini. Cuma di sini bedanya kita bikin flex directionnya itu kolom gitu. Karena kita pengennya ini atas ke bawah. Nah, udah kelihatan kan gambar lah ya ini. Jadi ke atas ke bawah. Dan juga mungkin buat sekarang gue bakal bikin ini ya harusnya align text center juga. Jadi nggak cuman kontennya aja yang di tengah, jadi teksnya juga istilahnya teksnya itu kalau di Word itu di justify center ya, kalau nggak salah. Nah ya kayak gitu. Ini kalau nah ya nih kalau dilihat nih dia udah center. Karena kalau misalnya kita nggak kasih teks align center, kalau misalnya ini ya, ini kita hapus dulu nih dan kita perpanjang nih teksnya pakai lorem ipsum yang udah kayak kemarin. Nah ya, mungkin lebih panjang lagi, soalnya belum kelihatan. Ini 50 nih. Nah, dia bakal rata kiri, sedangkan kita pengennya rata tengah gitu. Nah, makanya itu kita pakai si text align center. Jadi dia ke tengah nih, kayak gini. Gitu kurang lebih ya. Cuman karena teksnya sedikit ya tadi, jadi belum terlalu kelihatan. Jadi gue panjangin aja itu buat kayak heads up aja gitu. Kalau misalnya teksnya ada yang panjang dan lu mau tengahin, ingat aja pakai si text align center ini gitu. Oke, udah dapat kayak gini. Mungkin teks Ahmad Zakinya gue kasih si biru aja ya buat lebih mewarnakan. Dari tadi ya kita kan warnanya warna biru ya. Itu cara pakai mungkin ini section hero terus kita ngambil satu. Kita kasih color blue. Nah, di sini temanya gue mau pakai warna kebiru-biruan yang mungkin gak terlalu desain banget ya. Soalnya kan ini pakai warna warna default ya. Cuma kalau mau dipakai warna yang ini yang custom bisa pakai yang hex gini-gini bisa. Gue nggak tahu nih hex-hexnya apa aja. Coba bisa nih diatur sebisa apa seenak sememanjakan mata seindah mungkin gitu. Nah, buat sekarang ini udah done ya. Cuma kalau kita cek di sini kan dia ini ya dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah, sorry. Dari ini memakan semua satu ukuran layar kita, satu ukuran eh, resolusi layar kita. Itu kita juga mau gitu istilahnya. Nah, itu kita gunakan yang namanya height ya. Kita pakai yang namanya min height. Min height-nya itu 100 VH. Nah ini ya gue udah sempat jelasin ya waktu itu mungkin kalau yang belum buat yang buat yang belum ngerti VH itu singkatan ada view height, dia itu bakal makan satu layar istilah gitu, satu satu panjang dari layarnya, jadi keseluruhan layarnya nih dari atas ke bawah. Dan ada temannya lagi yang namanya VW, view width. View width itu kanan kirinya gitu, jadi kalau view height itu makan keseluruhan dari atas bawah, kalau view width itu makan keseluruhan dari kiri kanan, itu bedanya. Nah, kalau kita kasih 100 VH, nah kita di sini. Dia bakal makan satu layar gua. Mau gua layarnya kecil, mau gua layarnya gede, dia bakal makan satu layar. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Buat si
HTML HTML apa view height itu. Jadi kayak ini udah lumayan kelihatan lah ya kayak yang kayak ini kan lebih bisa diatur lagi di kontennya gitu. Kalau gue kayak jago copywriting. Nah, mungkin sekarang kalau di sini kita lihat hovernya ini dia nge-stay di atas ya kalau hover kalau kita scroll si navbar ini dia stay di atas nih. Terus ada shadownya juga mungkin nanti gue bakal ngasih shadow juga nih. Tapi pertama gimana cara biarin si konten yang di atas ini tetap di atas dan ngikutin kita pas kita lagi scroll. Karena sekarang kan itu ya udah di atas doang gitu. Cara ya dengan menggunakan ini ya. Ini sini gue bakal tutup dulu. Nah kita balik lagi ke yang si nav. Mungkin ini nav juga gue kasih paling atas ya. Biar lebih hierarkis ini urutan. Di nav ini kita pakai properti yang namanya position. Position yang kita pakai yang fixed. Coba buat sekarang. Nah, buat sekarang kan dia udah ngikutin. Coba minusnya sekarang kita harus biarin dia memakan seluruh seluruh layar kita gitu. Fixed ya. Dan kita tinggal kasih namanya width 100%. Jadi 100% dari layar. Boom. Jadilah 11-12 ya sama yang tadi. Kurang di shadownya aja mungkin. Nah, apa sih gunanya position fixed ini? Fixed ini berarti nih, box position is calculated according to the absolute model. Jadi intinya ini ya, intinya fixed ini dia itu bakal udah tetap aja gitu di layar, sesuai di layar kita aja gitu. Mau mau di scroll kayak mau enggak, dia jadi nggak matuhin hierarki yang mungkin nav terus main gitu. Itu cuma dia dibikin di paling atas gitu. Dibikin stay aja di atas. Atau kalau misalnya kita mau stay di bawah juga bisa dengan menggunakan yang namanya bottom. Ada top, ada right, ada left. Nah ini agak membingungkan yang mungkin belum gue bahas nih buat model ini. Cuma kalau kita kasih misalnya bottom 0, dia bakal di bawah. Intinya gitu. Kalau bottom 0 dia bakal di bawah. Kalau top 0 dia bakal di atas. Atau default yang kayak tadi. Nih, ya top 0 dia bakal di atas. Kalau right left itu mungkin ini. Kegambarnya mungkin kalau width-nya itu gue kasih 50% aja deh. Nah, kalau right-nya 0, dia itu di sebelah kanan. Kalau left-nya 0, dia sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita kasih yang selain 0, misalnya 10, dia bakal harusnya bentar, 10 pixel ya kali ini. Nah ya, atau mungkin yang lebih gambar 500 pixel, 400 deh. Nah dia bakal, jadi intinya dia ngasih spacing di kirinya itu buat, iya ingat ya ini buat position fixed aja, atau ada lagi kayak yang lain, absolute, cuma yang gue bahas di sini karena fixed ya. Ini dia bakal ngasih jarak 400 pixel di sebelah kiri, berlaku juga buat top dan bottom ya. Jadi kayak gitu. Nah ini kan atas, dan istilahnya dari sini sampai mulai navbar ini 400 pixel. Tapi dia tetap nggak ngikutin urutan biasanya ya. Jadi dia tetap sesuai dari layar kita aja intinya gitu, tergantungnya. Nah, buat sekarang kita kasih 0 aja topnya. Dan width 100 gitu. Oke, kurang lebih gitu sih buat ini ya yang belum sempat gue singgung dari kemarin nih. Tapi ini bergunanya buat yang kayak gini nih. Nah, bar yang stay di atas. Nah, buat sekarang nih udah lumayan kegambar nih. Mungkin gue tambahin deskripsi gue gitu ya. Yang singkat di atas ini. Gue kasih di dalam paragraf ya. I am a passionate web developer. Kayak ini ya, kurang lebih. Mungkin. Oke, sekarang gue tambahin button ya, mungkin. Button yang kayak gini nih. Yang bisa scroll ke bawah. Itu caranya gampang nih. Tinggal kasih anchor ya. Anchor. Dan kita kasih hashtag deskripsi gitu. Dan sini gue mungkin bikin my description. Ini kalau kita pencet, nah dia bakal nge-link ke bagian bawah di website kita. Jadi kurang lebih gitu ya. Ini bakal nge-link di page yang sama, tapi dengan ID yang ditentuin di sini. Jadi hashtag ini nyambungin ke dalam ID yang ini. Jadi dia nyari nih, ID yang elemen yang memiliki ID deskripsi ini yang mana ya? Oh ternyata yang section ini nih punya ID yang ini. Ya udah, gue scroll ke bawah sini gitu. Tapi di sini kan dia kalau kita pencet dia nge-scroll gitu, nggak yang kayak kita nih, nggak yang langsung ke bawah gitu.
nggak yang tok terus ke bawah. Kalau kita mau bikin kayak gitu juga, tinggal kita kasih di bodinya, kita kasih yang namanya scroll behavior smooth. Nah, kayak gini. Ini kalau kita refresh, kalau kita pencet, oh nggak bisa ya, bentar. Kayaknya bukan di body doang deh, harus di all. Oke, di all kita kasih scroll behavior smooth mungkin. Nah, oke. Jadi dia udah mirip ya buat behaviornya kayak gitu. Itu menggunakan scroll behavior ya, ingat. Oke. Nah, buat sekarang mungkin gue styling juga nih si tombolnya, gue mau miripin juga nih ke yang hanya si Ram Maheshwari itu. Ini gue kasih kelas nih karena gue pengen lebih spesifik aja. Kelasnya ini ya, description button gitu. Atau call to action button ya. CTA button. Kan sebutannya itu lebih ke call to action. CTA button. Jadi di balik lagi ke bawah, di yang ini gue tambahin lagi di bawah. Mungkin selektor ya aja untuk copy semuanya. Tambahin di bawah. Di dalam section hero, gue mau yang A dengan kelas ini ya, CTA button. Jadi kalau kita hover, dia anaknya dari section hero, dan kita ngambil yang A dengan class namanya CTA button. Itu kita mau styling, kita kasih background blue, background color ya, background color blue, kita kasih text colornya white, warna text white, warna ini blue. Nah kayak gini. Terus mungkin kayak yang tadi ya, text decorationnya kita hilangin karena kita nggak mau ada underline kayak gitu. Dan kita kasih padding dikit ya biar nggak pengep teksnya. Boom. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Terus kalau misalnya mau ini ya, rounded corner nih, kan ini nggak enak kotak-kotak semua gitu. Kalau Gio misalnya mau ngasih itu rounded, itu tinggal kasih yang namanya border radius. Border radius. Dan ini bisa diatur sesuai keinginannya. Jadi misalnya gue kasih 16 pixel. Nah itu bakal ngeroundnya 16 pixel gitu. Sedangkan kalau misalnya 11 pixel gitu. Kayaknya. Jadi nggak terbatas, itu dia bakal fully rounded gitu. Nah ini cocoknya ini mungkin gue pakainya di gambar gue nih. Gambar gue mau buletin ceritanya gitu. Mau gue bikin dalam bentuk bulat. Itu bisa nih. Kita copy lagi selektornya. Kita ambil image. Karena kan di sini pakai tagnya tag image ya. Yang kita ini yang kita atur. Dan di image ini kita masukin yang namanya root radius lagi. Dan bikin aja 9 pixel gitu. Nah, ini udah lumayan ini ya. Udah lumayan kegambar lah ya. Website kita udah lumayan keatur gitu desainnya. Cuman di sini gue mau kasih ini, mungkin ini 30 pixel aja, 32 pixel aja. Nggak terlalu ngaruh ya. Oke, nggak, mungkin berapa ya? Ya 20 lah, ini bisa diatur lah ya intinya. 20 pixel kali ya. Ya gitulah, kurang lebih. Terus gue kasih ini juga nih. Di padding ini kita bisa kasih juga nih dua yang berbeda. Jadi ini ntar gue juga bingung nih, yang mana yang buat kanan kiri. Oh berarti yang ini buat kanan kiri ya. Nah, iya. Yang di kalau misalnya kalian nyoba padding yang kayak gini bentukannya ada dua angka di kanan dan kiri. Yang di sebelah kanan itu ngatur buat padding kanan kirinya. Yang di sebelah kiri itu ngatur buat padding atas bawahnya. Intinya gitu. Jadi kalau di sini gue mau pakai 10 dan 20. Nah, jadilah kayak begini. Ini udah lumayan rapi ya. Mungkin sekarang gue mau buat terakhir ya. Karena kita udah sejam juga sesi kita. Buat terakhir nih sebelum kita end session. Gue mau nambahin si ini shadow dan juga background nih. Background yang tadi, yang di belakang ini. Oke, mungkin buat sekarang gue mau coba yang shadow dulu nih. Cara gampang ngambil shadow itu, kita tinggal cari aja di Google shadow CSS. Dan kalau bisa kita lihat di sini nih, W3 School. Ini bisa nih kita ambil aja nih dari sini. Atau mungkin ada ya yang lebih enaknya nih. Nah ya nih, di CSS Scan nih mungkin ya. Ini shadow-shadow yang udah oke, izin nyimak dong. Oke, aman aman aman. Kita tinggal ini. Tinggal masukin shadow yang ini. Dia udah ada nih. Udah ada yang istilahnya yang bagus-bagus nih shadownya. Tinggal mungkin gue mau pakai yang ini nih. Tinggal gue copy aja. Dan ini udah pas di copy itu udah bentukannya CSS ya. Jadi tinggal masukin aja nih ke dalam yang kita mau kasih shadow. Kalau gue misalnya mau kasih di nav.
Sini. Nah, gue copy aja dan voila jadi. Gitu. Ini terlalu tebel ya. Gue cari yang nggak terlalu tebel nih. Misalnya yang mungkin yang ini aja nih. Ini terlalu tipis kali ya tapi nggak apa. Kita ganti dulu yang ini. Kita masukin yang tadi aja. Jadi misalnya ini dihapus dulu ya. Tadi ini gue langsung paste ke sini. Jadi langsung ke ubah ya. Gitu. Kalau kita ini lihat, oke kayak gini. Oke, mungkin masih kurang cocok menurut gue. Tadi kebuka lagi nih. Ini gue. Nah, mungkin yang lebih, nah ini nih, lebih meluas tapi nggak sehitam ini gitu. Nah, ini bisa dicari ya, atau masing-masing ini bebas nih mau pakai yang mana. Yang penting memperindah websitenya gitu. Nah, ini gue mau pakai yang tadi aja nih, yang habis gue copy lagi. Nah, mungkin kayak gini udah lumayan enak lihat lah ya. Atau nggak mau di otak-atik sendiri juga silakan. Soalnya ini kayaknya ini buat ngatur apa ya nih? Kita kasih nol. Oh ya, ini ngatur lebar dari shadownya atau gimana. Nah, itu bisa belajarin sendiri soalnya gue nggak ngerti nih kalau buat angka-angka box shadow ini juga. Makanya gue nyaranin pakai yang udah ada aja nih, yang udah preset lah istilahnya. Mungkin di yang lainnya juga ada ya. Kayak gue sempat nemu yang ada juga nih yang lebih lebih gampang diatur gitu shadownya. Cuma gue lupa deh. Nanti gue kalau ada gue kasih ke materi deh. Kalau gue biasanya sekarang karena gue pengguna Tailwind CSS ya, jadi gue makainya yang kayak gini nih, yang udah predefined, yang udah dibuat sendiri sama si Tailwind nih kayak gini bentukannya. Cuma karena gue pakai CSS biasa, jadi harus pakai yang kayak gini nih, kurang lebih. Ini kita udah bikin shadownya nih ceritanya. Nah sekarang mau bikin ini ya backgroundnya. Backgroundnya kita tinggal inspect aja sih. Tinggal inspect terus kita nyomot aja nih dari si SVG-nya. Soalnya kan di sini dia harusnya pakai SVG. Jadi kalau misalnya kita inspect, kita comot dulu aja di yang backgroundnya, jadi sectionnya. Nah ini nih, ada yang common BG SVG. Nah ini kita bisa aja nih kita tinggal inspect. Terus kita tinggal copy aja nih, copy semua. Copy dari sini ya, dari sini semuanya nih. Kayaknya bisa copy semuanya ada nggak ya? Kalau sini atau gua copy aja, Ctrl C aja langsung kali ini. Coba. Oh iya ini langsung copy semuanya. Jadi gua tinggal tinggal gua copy tuh, gua masukin ke file terpisah mungkin ya. Background, sorry, background.svg filenya. Kalau itu kan bentukannya SVG. Oke, ini gua bikin open with text editor. Boom. Ini gua masukin buat SVG aja ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu harus ikutin, cuma ini uh, menarik juga ya soalnya. Ini udah nggak usah. Nah, ini udah ada background SVG gua. Tinggal gua pakai kayak yang tadi nih, si ini dimasukin dalam background image kayak gini. Tuh, dengan menggunakan URL di dalam si section hero yang ini gitu. Ini gua masih background nih. Nah, kita kasih background image ya mau background image aja coba. Terus gua kasih URL. Ini salah satu ini juga ya sintaks yang unik nih. Jadi di sini kita istilahnya kita mau naruh background image kita dengan URL image yang tertentu gitu. Dimana kita bisa ngambil juga nih dari yang lokal. Gue memakainya background SVG nih. Dan kalau kita lihat, nah kurang lebih udah jadi mirip-mirip ya. Cuma dia di sini kan agak tembus pandang gitu karena dia pakai digabung dengan linear gradient yang ditumpuk di atas gambarnya. Nah ini sebenarnya agak ribet ya. Gue jadi nggak terlalu mau mainin itu soalnya itu lumayan konsepnya sendiri gitu. Cuma kalau sekarang mungkin gue kasih ini ya background, kira ada ya kayak kalau background opacity gitu maksudnya ya. Oke nggak ada deh. Mungkin berarti kalau buat ini gini aja dulu sih. Buat apa namanya? Memperindah website kita. Kurang lebih kayak gini. Nah, mungkin challenge-nya sekarang gue mau uh, kalian gitu ya menggunakan si yang udah kita coba-coba sekarang nih untuk ini ya di section-section selanjutnya. Mungkin di website yang udah kalian bikin bukan tentang portofolio ya, mungkin tentang karakter sendiri. Cuma nggak apa, yang penting kan pasti ada sectionnya ya. Nah itu di styling semenarik mungkin. Bisa juga ngelihat dari desain Figma atau dari desain apa. Yang penting coba pakai sebanyak mungkin ya si display flex dan juga ini nih display flex, flex station atau kayak background dan juga penggunaan si font family, margin, padding dan semua yang udah kita pelajarin di kemarin-kemarin ya. Soalnya ini kan harusnya buat
si final project kita nih di sesi terakhir ini gitu. Kayak mungkin buat sisi materi sih sampai situ aja ya, sebagian besar yang masih mainin layouting gitu. Jadi ini sampai sini mau ada yang ditanyain dulu nggak nih sebelum kita tutup? Soalnya gue tadi agak lumayan ngebut ya buat ngajarinnya. Soalnya emang emang terbatas waktu juga. Jadi mungkin sampai situ aja nih sesi kita. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari Kak Arista, Marcelinda, Kak Fikri, dan juga Kak Tari? Oh, kalau buat lebih detailnya mungkin bisa ini juga ya, ngikutin course yang kemarin udah gue kasih, yang dari Mas Sandi Kegali ya, yang di mana ya, di sesi 3 sesi 4 ya. Nah yang ini nih, ini ada playlistnya ya. Jadi gue cantumin lagi di sesi sesi ke-6 materinya. Tapi overall ya gitu, lika-liku pemrograman web front end ya. Ya gimana caranya kita bikin mirip ke desain yang udah ada. Kan tadi istilahnya mungkin gue mikirnya ini sebuah desain dulu gitu. Cuma ya karena ini website yang udah jadi, ya kita mirip-miripin aja gitu. Oke, kurang lebih mungkin begitu ya buat sesi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain silakan nih sebelum kita tutup selama-lamanya. Sebelum kita sudahi sesi 6 dan terakhir kita ini. Gimana nih guys? Apakah ada yang lagi ngikutin atau masih nyimak aja nih ya? Soalnya kan nanti tinggal lanjutin ke project aja nih. Kalau mau rewatch juga tinggal nunggu recording. Gimana? Ada yang kebingungan, ada yang sambil nyoba atau gimana? Oke, bakal nanti gue rangkum lagi nih di dalam si final project kita. Final materi. Oke, aman kah guys? Halo, P. Buat materi kita, Aman kah? Woi. P. Oke, dari Kak Tari aman, dari Kak Arista aman. Oke, berarti mungkin segitu aja ya buat materi kita 6 sesi itu ya, yang berujung-ujung ke gua membuat ini ya, si website bagian hero dari website yang udah kita bangun dari awal. Mungkin ya terima kasih ya buat semua yang udah nonton di sini, apalagi yang udah nonton dari awal ya, dari sesi pertama udah setia gitu ngikutin yappingan gua gitu sejauh ini di materi basic web ya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan ya kekurangannya gitu. Dan kan di sini gue kira tadinya ada ide juga ya, ada Mas Kidir mau menyampaikan salam penutupan atau gimana, cuma kalau buat dari gue ya semangat ya belajarnya buat kalian yang emang pengen menempuhi jalan web dev, soalnya emang nggak gampang ya, walaupun bisa dibilang HTML dan CSS ini bukan bahasa pemrograman gitu kok. Itu tetap aja ada konsep-konsep yang harus dipahami dan kesusahannya tersendiri gitu. Tapi gue yakin kalau misalnya kalian rajin belajarnya dan juga rajin bikin project walaupun yang simpel-simpel aja gitu, yang kayak gue nih bikin kayak gini aja, ini udah lumayan kalau dipahami ya, ditelahi dari yang kita bikin itu lumayan, bukan lumayan ya, malah menyerap banget gitu ke ilmu kita, dan itu bakal ya yang membuat kita ngerti gitu akan materi, alih-alih kita cuman minta AI gitu ngebuatin website buat kita. Nah, gue saranin kalian itu bikin pro project sendiri ya. Maksudnya selamanya bang, enggak selebay itu ya gue. Mungkin gue terlalu over exaggerate ya. Coba ya gitu. Kayak mungkin ini bisa jadi salah satu project awal dari kalian ya. Mungkin kalau buat yang baru belajar, yang project biografi itu. Dan ya udah, mungkin segitu aja buat materi gue sejauh ini. Mungkin nanti bakal ada training center lagi ya buat selanjutnya kalau misalnya ini, dan mungkin bisa jadi gue bisa jadi yang pemateri juga, mungkin nanti bisa di ini aja, stay tune aja nih dari informasi dari Academic Affairs. Oke, mungkin segitu aja ya bagi materi kita. Hope you all have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Thank you.